Hai guys, aku Fani. Untuk kalian yang pertama kali datang, selamat datang. Salam kenal. Di sini aku menjelaskan tentang self development, law of attraction, spiritual. Konsep channel ini aku usahakan untuk menjelaskan segala sesuatunya dengan simple dan sekaligus praktek dengan cara yang sangat simple supaya gampang dimengerti. Karena kalau bisa simple, kenapa tidak? Di video kemarin, aku menjelaskan tentang limiting belief dan sesuai dengan janji aku, hari ini aku mau buat tutorialnya. Hari ini aku buatkan tutorial untuk mendeteksi dan sekaligus menghapus limiting belief kita, karena yang menentukan suksesnya manifestasi kita adalah cara berpikir kita. Our thoughts creates our reality. Maka hari ini kita akan membahas cara berpikir kita dan cara mengubahnya. Di link deskripsi aku udah sediakan format filenya, kalian tinggal download, itu free. Atau kalian bisa screenshot, karena itu akan kita gunakan di latihan hari ini. Hari ini aku akan mengenalkan satu sistem latihan yang bisa menggali kenapa kita attract hal apa yang terjadi sama hidup kita hari ini. Latihan ini dibutuhkan niat yang sangat besar. Kalau cuma nonton aja nggak guna sayang. Aku ulangin lagi, law of attraction, it's not attract what you want, but attract what you are. Jadi kalau nggak suka sama realita kamu sekarang, kita selesaikan dulu akar masalahnya, yaitu sistem kepercayaan kita. Setelah kita tahu sistem kepercayaan kita apa, maka kita bisa ubah. Latihan ini namanya Iceberg Theory. Teori ini diperkenalkan oleh seorang penulis dari Amerika. Namanya Ernest Hemingway. Kalian bisa search di Google untuk lebih rincinya. Fungsi dari latihan ini adalah untuk mencari akar permasalahan dari segala situasi. Bisa dipakai di masalah apa aja. Seperti gambarnya, gunung es biasa hanya kelihatan di bagian atasnya yang terapung di air, atau bisa disamakan dengan sifat atau perilaku kita yang biasa kelihatan. Sementara bagian bawah adalah bagian terbesar yang paling sering kita hiraukan. Bagian bawah gunung es inilah yang menjadi penyebab semua perilaku kita yang kelihatan di atas permukaan. Teori ini mengilustrasikan bahwa banyak masalah atau kejadian memiliki penyebab yang tersembunyi tapi memberikan efek dan dampak yang kelihatan sangat besar. Simpel kata, bagian gunung es yang kelihatan ini 10% adalah pikiran sadar, dan bagian bawah gunung es yang nggak kelihatan ini adalah 90%, yaitu pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itulah yang mengontrol semua kelakuan kita, perilaku kita, sifat kita, cara berpikir kita. Yang perlu kita siapkan adalah file yang udah kalian download atau screenshot tadi, kertas, pulpen dan pensil, terserah. Cari tempat tenang, pergunakan waktu luang kalian, karena latihan ini membutuhkan waktu yang lumayan panjang, tapi trust me, this is worth it. Di sini aku hanya buat penjelasan sependek dan sesimpel mungkin. Kebelakangnya kalian butuh latihan sendiri loh. Matikan notifikasi HP atau silence. Jauhkan diri kalian dari segala gangguan, karena kita butuh konsentrasi, relax, santai. Dan untuk latihan ini kalian harus berada di ruangan tertutup sendiri, karena momen ini adalah momen kita harus terbuka dan jujur sama diri sendiri. Kalau aku pribadi sih, aku sering lakuin latihan ini waktu malam hari sebelum aku tidur di tempat tidur aku, karena di momen ini adalah momen aku paling relax. Kalian boleh cari momen kalian sendiri. Satu poin penting, aku mau kalian mengerti hal ini. Tubuh kita adalah tempat tinggal sementara untuk roh atau nyawa kita. Kita nggak akan selamanya tinggal di tubuh nih, setuju nggak? Yang nggak akan pernah mati itu adalah roh kita. Paham ya? Jadi apapun hasil dari pikiran kita, which is terbentuk dari belief system, kepercayaan kita, itu semua kita serap dari lingkungan sekitar, dari teman, keluarga, sosial. Artinya nggak selalu benar. Hasil berpikir otak bukanlah kita yang sebenarnya. Aku sekaligus mau kasih kalian satu kalimat ini. Kalimat ini membantu aku sangat banyak dan menolong aku banget, karena kalimat inilah yang buat aku jadi orang yang sangat sabar, sangat pengertian, sangat open minded, sangat positive thinking, yang buat aku menjadi hari ini deh pokoknya. Yaitu, we are not our thought, we are only the observer of our thought. Kita yang sesungguhnya, yaitu roh kita atau nyawa kita, yang tinggal sementara di tubuh manusia ini. Kita yang sesungguhnya bukanlah pikiran kita. Paham ya? Kita yang sesungguhnya itu full of love, suci, bersih. Pikiran kita itu terbentuk dari sosial, yang tadi saya sebut. Kita serap semuanya dari sosial kita. Tidak menentukan siapa kita sebenarnya, karena kita yang sesungguhnya bukanlah siapa-siapa. Jadi simpelnya, kita itu hanyalah pengamat. Apa yang ada di pikiran kita, apa yang kita rasakan, kita hanya seorang pengamat. Pikiran kita lah yang membatasi kita. Kita yang sebenarnya adalah pengamat apa yang ada di pikiran kita.
bukan kita yang sebenarnya. Diulangin lagi kalimat ini sampai mengerti, baru kita lanjut ke dalam latihan. Seorang pengamat, dia hanya nonton, dia nggak ngejudge sama sekali. Latihan ini sangat simple, kita cukup hanya jadi pengamat apa yang terlintas di pikiran dan apa yang ada di hati kita. Dan apa yang kamu rasakan. No judgment. Dengarkan dan tulis semua suara yang keluar dari hati kamu secara jujur. Mari kita mulai. Pilihlah salah satu sistem kepercayaan atau yang kamu nggak suka, mengganggu pikiran, dan mau kamu ubah. Aku contohkan di satu situasi yang sering terjadi di lingkungan kita. Aku punya temen yang suka nyuruh-nyuruh, yang semena-mena sama aku, yang nggak mikirin perasaan aku. Aku selalu attract orang-orang begitu masuk ke dalam hidup aku. Apa yang aku attract itulah aku yang sebenarnya. We attract what we are. Ingat, penyebabnya adalah karena aku nggak berani bilang no. Aku nggak berani menolak. Aku selalu bilang okay, fine. Selanjutnya aku mau kalian tarik nafas bareng sama aku. Relax, benar-benar relax. Pertama kita telusuri dulu bagian yang kelihatan. Penyebabnya karena aku nggak berani say no. Aku mau selesaikan masalah ini, tulis di bagian title, aku nggak berani say no. Tuliskan situasi atau kejadian seperti apa yang terjadi dalam hidup kamu yang buat kamu nggak berani say no. Aku kesulitan untuk menolak permintaan orang lain. Teman aku pinjam uang atau minta tolong, tapi aku nggak berani nolak dia. Rasa tertekan atau terbebani karena aku sering mengiyakan banyak hal yang sebenarnya aku nggak mau lakukan atau penuhi. Oke, kita masuk ke bagian reaksi dan perasaan kamu terhadap situasi tersebut. Aku merasa cemas atau khawatir tentang reaksi orang lain kalau menolak keinginan mereka. Mungkin merasa bersalah atau takut kehilangan teman atau hubungan kalau nolak mereka. Oke, kita masuk ke perilaku yang kelihatan. Oke, semangat ya. Mengiyakan permintaan orang lain meskipun sebenarnya nggak ingin melakukannya karena aku nggak berani nolak. Maaf ya, tulisan aku jelek. Jadi aku iyakan aja, memberi izin dan lain-lain. Ini aku tulis, ini aku kasih yang simple aja ya. Kalau kalian tulis sendiri, kalian harus benar-benar tulis jelas. Di sini aku buat tutorial simpelnya. Telusuri semua yang ada pada diri kamu. Tulis semuanya sebanyak mungkin, sejelas mungkin. Apa yang terlintas di pikiran, di hati, di otak, semua ditulis. Kamu menjadi pengamat diri kamu sendiri. Apa yang terjadi di tubuh, di hati kamu, perasaan kamu, semuanya ditulis. Jujur aja dan terbuka. Yang kita tulis tadi itu kan bagian permukaan 10%. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalamnya. Emosi yang kamu rasakan saat menghadapi situasi tersebut. Emosi merasa tertekan, takut, sedih, marah, pengen nangis, dan lain-lain. Oke. Lanjut ke perasaan kamu terhadap emosi yang kamu rasakan tadi. Ditulis, cemas karena takut sama reaksi orang lain, aku takut mereka kecewa. Merasa bersalah, takut membuat orang lain merasa diabaikan atau tidak dihargai. Frustasi, tidak bisa mengungkapkan diri sendiri, merasa kehilangan kendali atas diri sendiri. Lelah karena selalu menghindari bilang tidak. Lelah mental dan emosional. Tertekan, tekanan untuk menyenangkan orang lain, sama juga merasa tidak berdaya atau terjebak. Oke. Selanjutnya, pendapat dan kepercayaan kamu terhadap situasi tersebut. Biasa ini berkaitan sama pengalaman masa lalu, masa kecil, trauma. Law of Attraction itu sebenarnya perjalanan healing untuk nyembuhin diri sendiri. Kita harus gali lagi hati kita, pikiran kita, masa lalu kita. Adakah pengalaman masa kecil atau pengalaman pahit yang mempengaruhi perilaku kamu hari ini? Misalnya, menolak permintaan atau keinginan orang tua, pinjam mainan ke adik atau ke teman. Kalau nggak pinjam, aku dibilang pelit, egois, serakah, nggak punya otak, kakak nggak becus, dan lain-lain. Bahkan ada yang kena pukul di depan umum. Oke, ditulis. Karena kejadian begitu, aku nggak berani menolak orang lain. Karena kalau aku menolak, pasti ada dampak negatif. Mengupas bagian ini biasa agak perih. Karena kita harus melihat kembali ke masa-masa yang buat kita sedih, buat kita sakit hati. Tapi this is necessary if you want to heal. Rasanya itu bagai ngupas bawang bombay, tapi satu-satu dikupasin. Mau nangis gitu. Semangat.
Sampai di sini kita juga bisa tahu kenapa kita bisa punya perilaku di atas tadi. Kenapa kita bisa punya behavior yang kelihatan di permukaan tadi. Selanjutnya kita masuk ke langkah penyelesaian. Identifikasi dan terima perasaan ini. Tulis, aku nggak perlu selalu mengiyakan hal yang sebenarnya aku nggak mau lakukan untuk mendapat validasi dari orang lain. Menolak orang lain juga bukan artinya aku orang jahat. Oke, contoh, dan kalian bisa tulis next, seterusnya gitu. Validasi perasaan kalian. Ibaratkan kalian lagi menghibur anak kecil, kayak ngomong sama your inner child, kayak ngomong sama anak kecil, like validasi dia. Nggak apa-apa, sebenarnya punya perasaan ini, it's fine, it's okay. Mereka berbuat begitu karena mereka juga ada alasannya. Setiap orang itu punya pengalaman trauma, like maafin, divalidasi, diterima, oke, it's fine, it's okay. Selanjutnya masuk ke harapan dan keinginan. Aku pingin merasa damai hati walaupun aku menolak orang lain. Aku pingin bisa bilang tidak tanpa rasa takut reaksi sama orang lain. Menolak bukan artinya aku orang jahat, tapi ini adalah bentuk aku menghargai diri sendiri dan berani untuk menghormati kebutuhan pribadi. Aku ingin tetap disayang walaupun aku nggak memenuhi kemauan orang lain. Aku mau dia mengerti walaupun aku punya batasan, dan seterusnya. Tulis semua gitu. Kamu maunya apa, harapan kamu apa. Akhir adalah core value. Core value ini berhubungan sama harapan yang tadi kamu tulis di atas. Kalian bakal tahu, ini nih ternyata pikiran bawah sadar aku. Kalau nggak suka sama core value-nya, kalian boleh ganti. Itu yang akan jadi belief system baru kita. Untuk nulis ini lebih memakan banyak waktu, karena yang kamu tulis di core value ini yang menentukan what you are. Tiap orang punya hak untuk dihormati dan dihargai. Aku nggak boleh mengorbankan diri sendiri hanya untuk menghindari konflik atau dapat persetujuan dari orang lain. Aku harus berkomunikasi secara jujur. Aku mau terbuka untuk ungkapkan diri sendiri. Aku sadar kemampuan untuk bilang tidak dengan tepat juga bagian penting dalam menjaga keseimbangan hidup atau mental health. Aku berkomitmen untuk punya boundaries. Aku akan menjadi diri sendiri, berkomunikasi jujur tentang kebutuhan pribadi. Oke, udah terjawab semua permasalahannya. Percayalah sama core value yang kamu tulis tadi. Mulai sekarang kamu harus act like as if it is. Kamu mulai harus jadi orang seperti itu. Like, aku mau jadi orang yang menghormati diri aku sendiri. Dan kamu harus mulai menghormati diri sendiri. Jadilah orang yang sama dengan core value yang kamu tulis tadi. Saat cara berpikir kamu berubah, saat itu jugalah hidup kamu berubah. Kamu akan attract what you are. Core value ini, this value is what you are. Then you will start to attract what you are. Jadi kalau kamu adalah orang yang sangat menghargai diri sendiri, dan kamu akan attract orang yang menghargai diri sendiri juga dan menghargai kamu. We attract what we are. That is law of attraction. Bukan law of attraction gak bekerja, it's attract what you are. Jadi setiap orang yang kita temui dalam hidup kita sebenarnya itu adalah cerminan dari apa core value kita sebenarnya. Kamu akan mulai meng-attract orang-orang yang punya core value yang sama. Yang core value-nya nggak sama dengan kamu akan pelan-pelan tereliminasi. Dan kamu nggak perlu sedih juga. Karena saat satu pintu tertutup, maka pintu yang lain akan terbuka. So, keep open-minded dan upgrade terus diri kita. Karena kalau kita upgrade diri kita menjadi yang lebih baik, maka itulah yang kita attract. Gunakan latihan ini di segala aspek kehidupan yang ingin kamu ubah. Then you'll see your life change immediately. Kamu harus paham, you are the creator of your own life. You are the director of your own life. Your thoughts create your reality. You can be anything you want in this life. Kuncinya hanyalah di pikiran kita. Change your thoughts, then your reality will change too. Semoga latihan simple ini membantu kalian untuk menghapus limiting belief tadi. Latihan hari ini adalah langkah dasar kalau kalian mau memanifestasi hal-hal besar masuk ke dalam hidup kalian. Langkah kecil-kecil dulu nggak apa-apa. Setelah selesai dengan limiting belief, next aku akan buat tutorial cara ampuh untuk manifestasi. Stay tuned until next video. Bye! Video hari ini tutorial simple ya. Ini sesuai pengalaman pribadi aku dan aku
rangkum dengan sangat simple. Kalian boleh replay ulang video ini sampai ngerti. Kalau misalnya kalian butuh bimbingan, aku sediakan link di description box. Kalian boleh hubungi aku. Dan of course, it's not free. Pelan-pelan belajar, diulang-ulang aja videonya, nanti mengerti kok. Atau kalian boleh cari sumber lain, but it's worth it.